Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Saya Fauzi dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kelas kita mulai, Ibu absen dulu ya. Muhammad Arifan. Hadir, Bu. Hendra Kurniawan. Hadir, Bu. Iva Fida. Seluruh kota merupakan tempat bermain hati. Hadir. Itu kita mengingat pelajarannya pertemuan yang kemarin ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Sholat. Nah, sholat. Untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin, coba dari Arifan. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal adaan lillahi ta'ala. Dan Arifan tadi benar apa salah? Salah. Siapa yang bisa membenarkan? Angkat tangan. Ayo coba. Al-Bidayah Fauzi. Sholat duhur niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Benar apa salah? Benar. Dalil ketentuan waktu sholat diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya bahwasannya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Yang pertama sholat zuhur. Awal waktunya kapan? Setelah condongnya matahari ke barat dari pertengahan langit. Jadi setelah matahari di atas itu condong ke barat ya. Dan akhir waktunya sholat zuhur itu bagaimana? Apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu. Jadi bayangannya, misalkan kita meletakkan tongkat, bayangannya itu sama. Itu berarti waktunya sholat zuhur telah habis. Yang kedua, sholat asar. Dari habisnya waktu sholat zuhur tadi dengan bayangannya yang sama dengan suatu benda sampai berharinya sampai terbit matahari untuk menuju waktu maghrib itu ya, sampai itu menurut waktu Jawas. Kemudian yang ketiga sholat maghrib. Sholat maghrib dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq merah. Syafaq merah itu apa? Cahaya merah kaki langit di barat. Kan biasanya kalau sore gitu kan di barat itu masih ada merah-merahnya itu ya. Nah sampai itu habisnya waktu maghrib. Dikatakan juga itu ada yang mengatakan cukup untuk waktunya sholat maghrib itu hanya cukup untuk melakukan wudhu, sholat 5 rakaat, yang 3 rakaat sholat maghrib, yang 2 rakaat sholat sunnah. Sampai itu saja waktunya sholat maghrib. Kemudian yang keempat sholat isya. Sholat isya dari setelah sholat maghrib tadi hilangnya syafaq merah
sampai terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq itu kapan? Sepertiga malam. Yang terakhir sholat subuh. Dari terbit fajar shodiq sepertiga malam tadi sampai terbitnya matahari. Kemudian poinnya selanjutnya, waktu dilarang sholat sunnah tanpa sebab. Yang pertama, apabila matahari sedang tepat di puncak ketinggian hingga tergelincirnya. Jadi apabila melangkahkan sebuah tongkat itu matahari tidak ada bayang-bayangnya tongkat ini tadi tepat di atas. Matahari tepat di atas sehingga tidak ada bayang-bayang, itu dilarang sholat sunnah tanpa sebab ya. Kecuali kalau qadha itu boleh. Kecuali lagi hari Jumat untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian ketika terbit matahari sehingga naik setombak lembing. Jadi setelah subuh terbit matahari itu tidak boleh sholat sampai kira-kira matahari tingginya satu tombak, baru kalau sudah satu tombak itu boleh sholat, yaitu sholat duha. Kemudian yang terakhir ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Nah itu tadi pelajaran hari ini. Apa ada yang kurang jelas? Saya mau bertanya, Bu. Maksud dari Jawas itu seperti apa, Bu? Ya, pertanyaan bagus, Sarifan. Ya, jadi waktu Jawas itu adalah waktu di mana masih boleh melakukan sholat. Jawas itu dari jaza, boleh artinya. Jadi tadi saya menerangkan tentang ketentuan waktu sholat. Jadi kesimpulannya setiap sholat mulai dari sehari semalam itu ada waktunya, mulai dari awal sampai akhirnya kapan. Dan ada waktu di mana dilarang untuk melakukan sholat. Maka kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.